Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran tema. Hari ini kita akan belajar tema 2 kelas 6, yaitu tema 2 itu tentang persatuan dalam perbedaan. Ya, setelah kemarin kita belajar tema 1, kita lanjut di tema 2. Baik, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam belajar selalu diberi kelancaran dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, silakan disiapkan dulu buku paketnya, alat tulisnya, buku tulisnya. Jadi nanti ketika ada hal-hal yang penting, silakan dicatat. Baik anak-anak, kita langsung saja. Tema yang kedua ini adalah tema persatuan dalam perbedaan. Artinya walaupun kita banyak sekali perbedaan, maka kita tetap harus bersatu. Pokoknya dalam lambang negara kita yaitu burung Garuda, di situ tertera tulisan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap kita satu. Jadi kita itu berbeda dalam suku bangsa, kita memiliki beratus-ratus ribuan suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda agama, tapi kita tetap satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Baik, anak-anakku, kita langsung saja ke subtema ke-1. Jadi di tema 2 ini seperti biasa ada 3 subtema, yaitu subtema 1 rukun dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan, subtema 3 bersatu kita teguh. Lalu di belakang buku di bagian akhir itu ada literasi, di situ ada banyak bacaan. Itu silakan kamu baca walaupun tidak dalam pembelajaran, tetapi kamu diwajibkan untuk membaca teks tersebut. Kita langsung saja untuk pembelajaran subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Baik, anak-anakku, sebelum kita membahas materi di pembelajaran 1 ini, Pak Guru punya video, silakan kalian simak baik-baik. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, anak-anakku, barusan Pak Guru telah melihatkan video tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sekarang ini adalah bulan Agustus, ya. Bulan Agustus itu merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di bulan Agustuslah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah bertahun-tahun bangsa ini dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dan oleh bangsa yang lain, maka di bulan Agustus 1945 kita telah terbebas dari penjajahan. Itu ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi. Makanya setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Karena pada saat tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, membacakan teks proklamasi. Ini menandakan bahwa kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Makanya anak-anakku,
Jika hari ini di rumah kalian belum memasang bendera, maka ayo segera pasang bendera. Ini sebagai bukti kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Baik, kita kembali ke materi pembelajaran 1. Nah, lihat. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini di sini ada teks proklamasi yang sudah diketik, ya. Nih, teks proklamasi yang sudah diketik. Ini lumayan jelas karena ketikan. Kalau tadi yang di video itu tulisan tangan. Kalau ini ketikan. Jadi proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini masih menggunakan ejaan yang lama, ya. Jadi kata-katanya masih seperti itu. Yang aja, jang. Menyatakan, menjatakan. Ya. Ini teks proklamasi yang sudah diketik. Kalau tadi di video itu tulisan tangannya Bapak Soekarno, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita pertanyaan-pertanyaan ini kita lewatin saja. Nah, ada teks proklamasi. Ya, saya bacakan aja ya, cepat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Jadi setelah tanggal 17 kita menjadi bangsa merdeka dan kita harus mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 45 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Jadi waktu sebelum proklamasi itu bangsa kita kan dijajah oleh Jepang. Bangsa kita dijajah oleh Jepang. Nah, Jepang menyerah kepada sekutu karena pada tanggal 6 dan 9 dua kota besarnya yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Sehingga tidak berkutik tentara Jepang yang ada di Indonesia menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Lanjut, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Tadashi Maeda ini adalah orang Jepang, ya, tentara Jepang tapi yang membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusun teks tersebut Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teksnya ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukani, dan Sudiro. Sukani mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 45 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Kemudian acara ini dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, kebetulan waktu itu bulan puasa, jadi hari Jumat bulan puasa. Dibacakan teks proklamasi, disiarkan melalui siaran radio. Jadi waktu itu langsung didengarkan oleh rakyat Indonesia dari siaran radio. Nah, di sini ada peta pikiran. Berdasarkan teks tersebut, kalian disuruh mengerjakan teks
peta pikiran ini yang membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi kamu menjawab soal yang dalam kotak-kotak ini. Contoh pertama, apa? Jadi apa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Dijawab, apa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Kamu jawab di sini. Kemudian mengapa? Mengapa terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kamu jawab di sini. Siapa? Siapa yang menyusun teks proklamasi Indonesia? Boleh. Atau siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Boleh. Jawab ya. Kemudian bagaimana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan? Kemudian kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan? Di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Itu kamu tulis soalnya lalu kamu jawab di sini. Dijawab ya. Peta pikirannya dijawab. Ini menjadi tugas kalian lalu dikumpulkan ke guru masing-masing. Oke? Lanjut, kalau ada yang bertanya silakan ditulis di kolom komentar. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sampai terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamasikan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Jadi sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi peristiwa penculikan. Jadi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu diasingkan oleh para golongan muda itu ke Rengas Dengklok. Makanya ada peristiwa Rengas Dengklok. Jadi para pemuda itu mendesak agar Insinyur Soekarno itu segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan orang golongan tua menginginkan proklamasi itu dilakukan sesuai dengan hasil sidang PPKI ya, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana proklamasi itu atau kemerdekaan Indonesia itu dibantu oleh tentara Jepang. Tetapi golongan muda tidak mau sehingga Insinyur Soekarno diasingkan ke Rengas Dengklok. Itu peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Makanya di Rengas Dengklok di Kerawang itu ada museum proklamasi di sana. Baik, ini ada makna dari proklamasi kemerdekaan. Tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berjuang Indonesia itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan, maka setelah adanya proklamasi kemerdekaan, maka disitulah keberhasilan atau puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan, maka bangsa Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau secara de facto diobati oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Dengan adanya proklamasi, maka bangsa lain itu mengakui bahwa Indonesia itu sebagai bangsa merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Jadi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang keempat, ini merupakan perjuangan sebagai negara baru. Jadi dengan adanya proklamasi kemerdekaan, maka Indonesia menjadi negara baru. Kemudian yang berikutnya lagi, menjadi tonggak sejarah negara Indonesia sebagai awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan. Baik, itu tadi makna dari proklamasi kemerdekaan. Silakan kalian baca kembali. Baik anak-anakku, ini kita lewatin saja. Sekarang kita akan belajar tentang bunga teratai.
Tahukah kalian bunga teratai? Ya, bunga teratai itu adalah tanaman yang tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Ya, bunga teratai itu hidup di air, di permukaan air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Ini bunga teratai. Jadi selain proklamasi, kita juga belajar penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu bunga teratai. Pak Guru punya gambar bunga teratai. Ntar saya carikan dulu gambar bunga teratai. Ya, ini ada gambar bunga teratai yang sangat indah sekali. Bentar, kita buka. Ya, ini bunga teratai. Nah, ya. Nah, ini bunga teratai seperti ini ya, mengapung di atas air. Sangat indah sekali kan, daunnya lebar. Ini untuk menyerap cahaya matahari, maka diperlukan daun yang lebar. Oke, baik, itu materi tentang bunga teratai. Nah, ini tidak perlu lah, ini tidak perlu diisi, saja yang tadi yang tentang proklamasi. Baik, anak-anakku, demikian tadi pembelajaran pertama ya di sub tema 1, tema 2, sub tema 1 pembelajaran pertama ya. Tema 1 tentang rukun dalam perbedaan, pertama tentang proklamasi dan bunga teratai. Jika ada hal yang tidak jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tugas dari guru, silakan dikeluarkan guru masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikutin himbauan dari pemerintah agar wabah ini segera berakhir. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.